Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Rifda Nur Alifia dengan NPM 1910104016. Saya akan menjelaskan mengenai gambaran umum pemrosesan transaksi. Gambaran umum pemrosesan transaksi melalui aplikasi TPS yaitu untuk memproses transaksi keuangan. Transaksi keuangan didefinisikan sebagai peristiwa ekonomi yang mempengaruhi aset dan ekuitas perusahaan yang tercermin dalam akunnya dan dapat diukur dalam istilah moneter. Transaksi keuangan yang paling umum adalah pertukaran ekonomi dengan pihak eksternal. Ini termasuk penjualan barang atau jasa, pembelian inventaris, pelaksanaan kewajiban keuangan, dan penerimaan uang tunai di akun dari pelanggan. Transaksi keuangan juga mencakup peristiwa internal tertentu seperti penyusutan aset tetap, penerapan tenaga kerja, bahan baku, dan overhead untuk proses produksi, serta transfer inventaris dari satu departemen ke departemen lainnya. Transaksi keuangan adalah peristiwa bisnis yang umum terjadi secara teratur. Selanjutnya ada siklus transaksi. Ada 3 siklus transaksi memproses sebagian besar aktivitas ekonomi perusahaan, yaitu ada siklus ekspatriat, siklus konversi, dan siklus pendapatan. Siklus ini ada di semua jenis bisnis, baik jenis mencari keuntungan maupun nirlaba. Misalnya, pada setiap bisnis mengeluarkan pengeluaran sebagai imbalan atas sumber daya, yang merupakan siklus pengeluaran. Selanjutnya ada memberikan nilai tambah melalui produk atau layanan, yaitu siklus konversi, dan menerima pendapatan dari sumber luar, yaitu siklus pendapatan. Yang pertama ada siklus pengeluaran. Pada kegiatan bisnis dimulai dengan perolehan bahan, properti, dan tenaga kerja dengan imbalan uang tunai. Sebagian besar transaksi pengeluaran didasarkan pada hubungan kredit antara pihak-pihak perdagangan. Pencairan uang tunai yang sebenarnya terjadi di beberapa titik setelah penerimaan barang atau jasa. Hari atau bahkan minggu mungkin berlalu di antara kedua peristiwa ini. Dengan demikian, dari perspektif sistem, transaksi ini memiliki dua bagian, yaitu komponen fisik atau akuisisi barang dan komponen keuangan, yaitu pencairan tunai ke pemasok. Subsistem terpisah dari siklus memproses setiap komponen. Subsistem utama dari siklus pengeluaran ialah yang memproses pembelian, hutang dagang, pencairan uang tunai, penggajian, dan aset tetap. Subsistem utama dari siklus pengeluaran adalah memproses pembelian, hutang dagang, pencairan uang tunai, penggajian, dan aset tetap. Selanjutnya siklus konversi, di mana siklus ini terdiri dari dua subsistem utama. Yang pertama yaitu sistem produksi dan sistem akuntansi biaya. Sistem produksi melibatkan perencanaan, penjadwalan, dan kontrol produk fisik melalui proses manufaktur. Ini termasuk menentukan persyaratan bahan baku, mengotorisasi pekerjaan yang akan dilakukan dan pelepasan bahan baku ke dalam produksi, dan mengarahkan pergerakan pekerjaan dalam proses melalui berbagai tahap manufakturnya. Yaitu selanjutnya ada siklus pendapatan, di mana perusahaan menjual barang mereka kepada pelanggan melalui siklus pendapatan, yang melibatkan pemrosesan penjualan tunai, penjualan kredit, dan penerimaan uang tunai setelah penjualan kredit. Transaksi siklus pendapatan juga memiliki komponen fisik dan keuangan yang diproses secara terpisah. Pada siklus ini memiliki dua subsistem utama, yaitu pemrosesan pesanan penjualan dan tanda terima tunai. Selanjutnya ada catatan akuntansi. Yang pertama dalam catatan akuntansi yaitu sistem manual. Pada bagian ini menjelaskan tujuan dari setiap jenis catatan akuntansi yang digunakan dalam siklus transaksi. Kita mulai dengan catatan tradisional yang digunakan dalam sistem manual. Yang pertama ada dokumen atau sumber data, yang kedua penulisan jurnal atau catatan jurnal, yang ketiga ada buku besar. Selanjutnya yang kedua dalam catatan akuntansi yaitu jejak audit, di mana catatan akuntansi yang dijelaskan sebelumnya memberikan jejak audit untuk melacak transaksi dari dokumen, sumber, hingga laporan keuangan. Dari sekian banyak tujuan jejak audit, yang paling penting bagi akuntan adalah audit akhir tahun. Auditor eksternal secara berkala mengevaluasi laporan keuangan organisasi bisnis publik atas nama pemegang sahamnya dan pihak lain yang berkepentingan. Audit analisis resiko sering mencakup prosedur yang disebut konfirmasi. Ini melibatkan menghubungi pelanggan terpilih untuk menentukan apakah transaksi yang dicatat dalam akun benar-benar terjadi dan bahkan pelanggan setuju dengan saldo yang dicatat. Selanjutnya catatan akuntansi melalui sistem berbasis komputer.
Yang pertama, ada jenis file di mana jejak audit dalam sistem berbasis komputer kurang dapat diamati daripada sistem manual tradisional, tetapi mereka masih ada. Catatan akuntansi dalam sistem berbasis komputer diwakili oleh 4 jenis file magnetik yang berbeda, yaitu ada file master, file transaksi, file referensi, ada file arsip. Yang kedua dari sistem berbasis komputer catatan akuntansi yaitu jejak audit digital. Langkah selanjutnya dalam proses ini adalah mengkonversi dokumen sumber ke bentuk digital. Ini dilakukan pada tahap input data, ketika transaksi diedit dan file transaksi pesanan penjualan diproduksi. Beberapa sistem komputer tidak menggunakan dokumen sumber fisik, sebaliknya transaksi ditangkap langsung di media digital. Selanjutnya ada teknik dokumentasi dalam catatan akuntansi. Pepatah lama bahwa sebuah gambar bernilai 1000 kata sangat berlaku dalam hal mendokumentasikan sistem. Deskripsi tertulis tentang suatu sistem bisa bertele-tele dan sulit diikuti. Pengalaman telah menunjukkan bahwa gambar visual dapat menyampaikan informasi sistem penting dalam lebih efektif dan efisien daripada kata-kata. Akuntan menggunakan dokumentasi sistem secara rutin, baik sebagai perancang sistem maupun editor. Kemampuan untuk mendokumentasikan sistem dalam bentuk grafis dengan demikian merupakan keterampilan penting bagi akuntan yang untuk dikuasai. 5 teknik dokumentasi dasar yang dapat diperkenalkan di bagian ini yaitu diagram alir data, diagram hubungan entitas, diagram alur sistem, diagram alur program, dan rekam diagram tata letak. Selanjutnya ada sistem akuntansi berbasis komputer. Pada bagian ini ada model pemrosesan transaksi berbasis komputer alternatif. Sistem akuntansi berbasis komputer terbagi dalam 2 kelas besar yaitu kerangka waktu dan sumber daya. Dalam kerangka waktu ada sistem batch, yaitu merangkit transaksi menjadi beberapa kelompok untuk diproses. Yang kedua ada sistem real time, yang gunanya untuk memproses transaksi secara individual pada saat peristiwa terjadi. Selanjutnya ada sumber daya, di mana sumber daya ini memiliki juga sistem batch yang pada umumnya lebih sederhana daripada real time. Mereka cenderung memiliki periode pengembangan yang lebih pendek dan lebih mudah untuk dipertahankan oleh programmer. Dalam sumber daya juga ada sistem real time, memerlukan kapasitas pemrosesan khusus di mana sistem ini harus memiliki dan mendapatkan transaksi saat terjadi. Selanjutnya ada efisiensi operasional di mana pemrosesan batch akun non-kritis bagaimanapun meningkatkan efisiensi operasional dengan menghilangkan aktivitas yang tidak perlu pada titik-titik kritis dalam proses. Yang kedua ada pemrosesan real time. Pada sistem ini menangani volume transaksi yang besar setiap hari yang dapat menciptakan efisiensi operasional. Selanjutnya ada efisiensi dan efektivitas. Pemrosesan batch mungkin adalah pilihan yang lebih unggul. Sejumlah konfigurasi alternatif ada pada dalam masing-masing kelas ini. Perancang sistem mendasarkan pilihan konfigurasi mereka pada berbagai pertimbangan. Yang terakhir ada pemrosesan real time adalah pilihan logis. Ketika jeda waktu dalam informasi tidak memenuhi pada kinerja pengguna dan efisiensi operasional dapat dicapai dengan memproses data dalam basis komputer. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.